Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini, pada malam ke-25 bulan Syawal tahun ini, setelah kita berpisah sejak bulan Ramadan, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita dalam kondisi yang baik, dalam rangka kembali melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, menghasilkan akidah yang benar dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita yang paling sempurna, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Baik. Daripada pertemuan-pertemuan yang lampau, kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Syekhul Islam di kitab beliau ini, yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke masih tentang pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum berpindah ke hadis-hadis tersebut, Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan wa hadzal bab fi kitabillahi katsir. Pembahasan tentang nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim itu banyak. Jadi kalau kita mau memperhatikan betul-betul ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya pembahasan tentang nama dan sifat-sifat Allah itu banyak sekali. Hampir setiap ayat itu ada pembahasan tentang sifat Allah. Terkadang nama-nama, terkadang sifat, terkadang perbuatan. Jadi kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, hampir semua ayat ada pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Terkadang Allah sebutkan nama-nama Allah entah di awal entah di akhir ayat. Terkadang Allah sebutkan sifat itu sendiri. Terkadang Allah sebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu sebenarnya berkaitan dengan sifat Allah. Kenapa demikian? Tadi saya sebutkan, terkadang Allah sebutkan nama-nama Allah, terkadang Allah sebutkan sifat, terkadang Allah sebutkan perbuatan seperti mencipta, memberi rezeki, merahmati, menciptakan atau menghidupkan, mematikan, itu perbuatan. Tapi baik nama, sifat maupun perbuatan ini semuanya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Kalau nama atau kalau sifat jelas memang tentang sifat. Kalau Allah menyebutkan misalnya kataba ala nafsihir rahmah, Allah menetapkan mewajibkan rahmat bagi dirinya sendiri, berarti menyebutkan rahmat. Nah, ini jelas tentang sifat Allah. Tapi bagaimana kalau tentang nama-nama Allah? Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana dulu pernah kita bahas, bukan sekedar nama, tapi nama yang sekaligus menunjukkan sifat. Jadi namanya misalnya Al-Aziz itu bukan sekedar nama, tapi sekaligus menunjukkan Allah punya sifat Izzah, keperkasaan. Misalnya nama Al-Hakim bukan sekedar nama, tapi sekaligus menunjukkan Allah punya sifat hikmah dan seterusnya. Sifat Al-Alim bukan sekedar nama Al-Alim, bukan sekedar nama, tapi sekaligus menunjukkan sifat ilmu. Nama As-Sami bukan sekedar nama, tapi menunjukkan sifat As-Sama, pendengaran. Nama Al-Basir bukan sekedar nama, tapi menunjukkan Allah punya sifat basar, penglihatan yang sempurna. Maka setiap penyebutan nama-nama Allah Al-Asmaul Husna itu sekaligus menunjukkan Allah punya sifat tertentu. Bisa satu, bisa banyak, karena kadang-kadang nama itu menunjukkan satu sifat, kadang-kadang menunjukkan banyak sifat. Misal, ini sekalian murojaah ya. Sebagian nama menunjukkan satu sifat, contohnya Al-Alim menunjukkan sifat ilmu, satu kan. As-Sami menunjukkan sifat sama, pendengaran, satu berarti. Tapi ada nama yang menunjukkan banyak sifat, misalnya nama Ar-Rabb, karena Rabb itu artinya yang mencipta, memiliki dan mengatur. Dan mengatur itu caranya banyak, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya, menghinakan, memuliakan. Maka satu nama mengandung banyak sifat. Maka kalau di ayat-ayat Al-Quran ada penyebutan Al-Asmaul Husna, itu otomatis merupakan pembahasan tentang sifat. Pun demikian dengan perbuatan-perbuatan. Kalau Allah menyebutkan perbuatan, itu juga berarti tentang sifat, karena bisa diambil tentang sifat dari sebuah perbuatan. Misalnya kalau Allah menceritakan Allah menciptakan ini dan itu, khalaqas samawat misalnya, berarti Allah memiliki sifat mencipta, al-khalaq. Kalau Allah menyebutkan yarzuqu may yasha, Allah memberikan rezeki pada siapapun yang dikehendaki, maka menunjukkan Allah punya sifat ar-razzaq, memberi rezeki dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hampir semua ayat itu ada penyebutan tentang sifat. Berarti banyak atau sedikit? Banyak sekali. Berarti enggak cuman 13 atau 20, banyak sekali. Maka pembahasan tentang sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran itu banyak sekali, dan pantas kalau banyak. Kenapa? Karena seorang hamba itu mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Itu salah satu caranya. Jadi terkadang hamba Allah bisa mengenal Allah melalui makhluk-makhluknya. Kalau kita lihat makhluk Allah, semakin ingat Allah, semakin tahu, oh ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Ya enggak? Makanya misalnya di surat At-Talaq ayat terakhir, Allah menyebutkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah menciptakan langit dan 7, dan begitu pula bumi, sama 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, Allah menurunkan atau perintah Allah, hukum-hukum Allah berlaku di sana, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha ala kulli syai'in wa annallaha bi kulli syai'in ilma, agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan agar kalian tahu Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka Allah menciptakan langit bumi, Allah memberlakukan hukumnya di sana, baik hukum syar'i maupun hukum alam. Itu semuanya agar kita mengenal Allah. Misalnya lihat air nih. Saya pernah menyebutkan di sini juga. Kalau kita renungkan, air
bentuknya cair, kita minum gampang, taruh di gelas gampang, taruh di botol gampang, dipanasin bisa, dinginin bisa. Nikmat enggak? Siapa yang bikin? Coba kalau dibikin gak seperti ini, Allah sebutkan di surat Al-Waqiah, Allah jadikan air hujan itu asin. Kan dari laut toh? Kok Allah jadikan tawar? Gitu? Kita masak juga enak, buat minum juga enak. Itu kan semua berarti yang kita lihat di alam ini sebenarnya bisa membuat kita mengenal Allah lebih jauh, lebih dekat, sehingga lebih tambah imannya. Lihat semut lewat, pernah saya sebutkan juga, hewannya kecil tapi kok larinya kencang, bawanya berat. Kok bisa? Kita saja bawa tas punggung yang isinya penuh padahal sama kita berat kita, itu masih jalan sudah capek, apalagi lari. Mungkinkah yang menciptakan semut yang seperti itu hebatnya tidak punya ilmu? Tidak mungkin. Gak maha kuasa? Tidak mungkin. Maka otomatis harusnya kita paham, oh berarti Allah yang menciptakan semut luar biasa, ilmunya luar biasa, maha kuasa juga. Karena kalau tidak punya ilmu, gimana menciptakan yang hebat ini walaupun kecil? Kecil tapi punya nyawa, bisa hidup, bisa gini, bisa gigit kita. Ya kan? Kalau tidak hebat gimana bisa? Wong kita saja suruh nyiptakan satu lalat tidak akan bisa. Dan Allah menyebutkan di surat Al-Hajj, menyebutkan perumpamaan itu. Jadi kita semua tidak akan bisa menciptakan lalat, walaupun semua kita kerjasama, sama-sama yuk nyiptakan satu lalat. Ada yang bisa? Tidak akan bisa. Maka harusnya melihat alam semesta ini, melihat makhluk-makhluk Allah, melihat pohon, melihat langit, melihat apapun, bisa nambah iman. Itu salah satu cara mengenal Allah. Begitu pula tadi kita sebutkan, mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Semakin orang mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, imannya tambah bagus, amalnya tambah bagus insyaallah ta'ala. Maka tidak heran kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama dan sifat Allah banyak sekali dalam Al-Quran. Hampir setiap ayat ada pembahasan tentang sifat. Walaupun tadi kadang dalam bentuk menyebutkan nama-nama, kadang sifat, kadang perbuatan, tapi banyak sekali. Dan itu pantas, karena itu adalah pondasi agama. Tidak mungkin pondasi justru disebutkan sedikit saja. Itu hal terpenting. Maka pantas kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran banyak sekali pembahasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita baca di kesempatan-kesempatan lampau itu hanya sebagiannya, dan itu hanya sedikit. Tapi kalau kita membaca ayat Al-Quran, merenungkan satu demi satu, maka kita akan dapati begitu banyak pembahasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tadabbara al-Quran, Syekh rahimahullah mengatakan, wa man tadabbara al-Quran, siapa saja yang merenungkan, mentadabburi Al-Quran, taliban lil huda, tujuannya kenapa membaca Al-Quran dan merenungkannya, dalam rangka mencari hidayah, pengen dapat petunjuk. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, mentadabburinya, mikir-mikir tentang Al-Quran, tujuannya benar, yaitu mencari petunjuk, bukan karena pengen nyari ayat yang cocok dengan maunya kita. Karena ada orang begitu tujuannya. Sudah punya keyakinan dulu, nah cari pembelaan dari ayat. Nah itu beda. Biar terkesan pendapatnya bagus, cari ayat-ayat yang nyambung-nyambung, padahal tidak nyambung, disambung-sambungkan. Tapi kalau ada orang mentadabburi Al-Quran, tujuannya benar, yaitu mencari petunjuk, kata beliau, tabayyana lahu tariqul haq, niscaya akan jelas baginya jalan kebenaran. Akan Allah tampakkan yang benar itu bagaimana, sehingga dia bisa mengikuti kebenaran. Itu yang beliau sampaikan. Maka yaitu sebagai motivasi bagi kita untuk membaca Al-Quran, merenungkannya, dan merenungkan nggak akan bisa tanpa memahami maknanya. Betul enggak? Maka ini motivasi untuk mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Syukur-syukur bisa merenungkannya itu, memahaminya dengan bahasa Arab, karena Al-Quran dengan bahasa Arab.
sehingga lebih bisa mendalami, bisa merenungkan ketika imam baca ataupun kita membaca sendiri. Nah, barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an untuk mencari petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, niscaya akan jelas baginya jalan kebenaran. Tapi kalau niatnya tidak benar, beda lagi. Kalau niatnya tidak benar, ya bisa jadi malah semakin jauh menyimpang. Karena dia nggak dapat kebenaran, dapatnya yang sesuai dengan hawa nafsu atau yang dia mau, misalnya begitu. Contoh, bukan untuk menyinggung siapa-siapa ya, ini sebagai contoh saja. Misal Rasulullah SAW di hadis-hadisnya yang sahih sangat jelas melarang kita membangun masjid di kuburan, betul enggak? Ya kan? Bahkan sampai ketika beliau mendekati wafatnya masih sempat-sempatnya mengatakan laknatullah 'alal yahud ittakhadhu qubur masajidihim anbiya'ihim aw masajidihim laknatullah 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan yang artinya laknat Allah bagi orang-orang Yahud karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berarti boleh enggak? Enggak boleh. Jelas enggak? Jelas. Tapi sebagian orang cari ayat Al-Qur'an yang membolehkan bangun apa? Kisah Ashabul Kahfi. Di akhir kisah Ashabul Kahfi Allah sebutkan ada pembesar di zaman itu setelah Ashabul Kahfi meninggal, kan dulunya melarikan diri untuk menyelamatkan agama, masuk gua. Allah tidurkan selama 309 tahun. Akhirnya bangun, ngiranya cuma tidur setengah hari kan. Sehingga begitu keluar ke masyarakat kok beda semua kalau bahasa kita begitu. Zamannya beda, mata uangnya mungkin beda. Akhirnya ketahuan oleh orang-orang ketika itu kan mereka pada heran, takjub, mungkin menganggap wali kalau bahasa kita mungkin gitu ya. Akhirnya ketika mereka benar Allah wafatkan, pembesar di kalangan mereka itu mengatakan lanat takhidanna alaihim masjidah. Kita akan membangun masjid di kuburan mereka. Allah kisahkan seperti itu. Nah, mereka kurang lebih mengatakan ini Allah menyebutkan dan enggak mengingkari, berarti boleh. Jadi menggunakan dalil kisah ini untuk membolehkan bangun masjid di atas kuburan. Padahal Rasulullah jelas melarang sampai mendekati meninggal dunia. Kenapa enggak pakai yang sudah jelas, ngapain masih cari-cari yang belum jelas? Ya enggak? Padahal tentunya tidak akan bertentangan antara kisah tersebut dan sabda Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah sengaja menyelisih Al-Quran. Kalau menyelisih pasti Allah tegur. Maka tidak mungkin. Maka pertama kita katakan itu kisah sebelum zaman Nabi kita toh. Seandainya itu syariat sebelum Nabi kita, kalau berbeda dengan syariat Nabi kita berarti mansukh. Ya enggak? Apalagi itu bukan syariat Nabi-Nabi sebelumnya, hanya ucapan seseorang di zaman tersebut. Mana yang mau dipakai? Ya kisah Nabi kita. Walaupun Allah enggak langsung mengingkari di situ, tapi Rasulullah sudah jelas melarangnya. Apa kurang jelas? Betul enggak? Nah, itu contoh. Kalau kita membaca Al-Quran bukan cari petunjuk, tapi cari yang membela kita, ya akan ketemu, dipas-paskan. Contoh lain, ada zaman kita juga. Ada orang pengen membela bolehnya mengucapkan selamat Natal, ketemu di Al-Quran. Apa? Kisah Nabi Isa alaihissalam. Bisa dibuka di surat Maryam. Ya, di surat Maryam ketika Allah mengisahkan kisah Maryam hamil tua lalu melahirkan, akhirnya ketika lahir dibawa ke kampungnya. Tapi Allah meminta Maryam puasa bicara, jadi enggak ngomong sama sekali. Lalu ketika diajak bicara oleh orang-orang di kampungnya, memberi syarat saja, silahkan ngomong sama bayi ini, kurang lebih begitu, tapi isyarat, enggak ngomong dengan lisan. Maka mereka, loh gimana kita ngomong sama bayi? Kalau bahasa kita begitu. Lalu bayi itu Nabi Isa masih kecil berbicara. Allah ceritakan dalam surat Maryam. Di antara isinya mengatakan, ini Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan Tuhan ya. Dan di akhir cerita Nabi Isa mengatakan, yang masih kecil mengatakan,
wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan, arti selamat Natal katanya. Nah, dari mana ini pemahaman selamat Natal dari sini? Jadi memahami begitu katanya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan dan ketika aku dimatikan dan ketika aku dibangkitkan. Nah, katanya ini dalil bolehnya selamat Natal katanya. Itu kan semaunya sendiri. Paham ya? Jadi ini contoh, artinya membaca Al-Quran niatnya harus benar. Orang membaca Al-Quran niatnya harus benar, yaitu karena Allah tentunya mencari petunjuk, bukan cari yang lain-lain. Nah, kalau tujuannya tadi mencari pembelaan, ya mungkin akan nemu. Dikasih tahu sama yang syaitan misalnya, ini ambil, ini mendukungmu, mungkin begitu kan? Bukan dapat petunjuk, malah semakin menyimpang. Naudzubillah. Maka niat harus bagus ketika mentadaburi Al-Quran. Nah, baik. Jadi beliau menyampaikan pembahasan tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dan barang siapa mentadaburi Al-Quran dalam rangka mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya jalan kebenaran akan tampak jelas baginya. Tapi ini bagi orang yang niatnya benar. Kalau niatnya salah, ya bisa jadi tidak nampak kebenaran, justru malah semakin keliru. Maka kembali ini mengingatkan kita tentang pentingnya mentadaburi Al-Quran dan pentingnya niat yang benar ketika mentadaburi Al-Quran. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah taala membahas tentang sunnah Nabi SAW. Kemudian akan memulai menyebutkan tentang hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebelum kita masuk ke ucapan beliau tentang sunnah Nabi kita SAW, sunnah itu apa artinya? Sunnah kalau secara bahasa artinya jalan, bisa baik bisa buruk, itu secara bahasa. Sunnah secara bahasa berarti jalan, bisa baik bisa buruk. Makanya di sebagian hadis Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan. Di hadis yang sama di belakangnya mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa membuat sunnah hasanah atau membuat sunnah sayyi'ah. Nah, ini maksudnya jalan baik atau jalan buruk. Bukan sunnah Nabi ada yang buruk, yang tidak ada. Semua sunnah Nabi benar. Tapi secara bahasa sunnah itu artinya jalan. Nah, kalau sunnah Nabi, ya berarti jalannya Nabi, ya kan? Nah, kita diperintahkan mengikuti jalannya Nabi SAW. Tapi kalau sunnah dalam arti Al-Quran dan sunnah, sunnah itu apa? Ucapan Nabi, perbuatannya maupun persetujuan Nabi SAW. Nah, ini kalau kita membahas dalilnya adalah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran jelas. Kalau sunnah maksudnya adalah ucapan Nabi, perbuatan beliau dan persetujuan beliau SAW. Makanya kadang-kadang kita menyebutkan ketika membahas tentang sebagian sifat dalilnya Al-Quran, sunnah. Nah, kadang-kadang menyebutkan ucapan Nabi, kadang perbuatan, kadang persetujuan. Dulu kita pernah membahas tentang sifat al-ulu, sifat maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Ketika kita membaca tentang ayat-ayat tentang sifat ulu, kita dulu juga menjelaskan beberapa dalil dari sunnah yang menunjukkan Allah punya sifat maha tinggi, zatnya, bukan hanya sifatnya, zatnya juga maha tinggi. Di antaranya apa? Sabda Nabi, perbuatannya. Kalau perbuatan, kalau sabda kan hadis-hadis Nabi. Kalau perbuatan, misalnya ketika Nabi berkhutbah isyarat begini. Nah, ini atau ketika lebih jelas bukan itu ya. Ketika di haji wada, di
ketika di Arafah Rasulullah berkhutbah, Rasulullah mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Mengisyaratkan ya Allah saksikanlah. Isyarat ke atas. Ini perbuatan. Kalau persetujuan, misalnya ketika ada seorang budak yang dipukul oleh seorang sahabat bernama Muawiyah gara-gara teledor mungkin, sehingga ada kambing yang tercuri oleh serigala sehingga dipukul karena jengkel. Akhirnya menyesal, lalu pengen memerdekakan budak perempuan tersebut. Nah, Rasulullah meminta budaknya tadi didatangkan. Lalu ditanya, man ana? Siapa saya? Perempuan tadi mengatakan anta Rasulullah, atau yang pertama aina Allah, gitu ya. Di mana Allah? Maka budak tadi mengatakan fis sama, di atas. Lalu man ana? Siapa saya? Kata budak tadi, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah mengatakan a'tikha, merdekakanlah dia, fa innaha mu'minah, karena orang budak ini seorang perempuan yang beriman. Berarti jawabannya benar apa salah? Benar atau salah? Benar, karena dikatakan mukmin, berarti benar jawabannya. Maka ini persetujuan Nabi bahwasanya jawaban tadi betul, yaitu ketika mengatakan fis sama. Maka sunnah, kalau dikatakan dalilnya adalah Quran dan sunnah, sunnah ini maksudnya ucapan Nabi, perbuatan Nabi maupun persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis Nabi atau sunnah Nabi dalam arti ucapan beliau maupun perbuatan maupun persetujuan, selama itu terbukti sah dari Nabi SAW, maka ini kedudukannya semisal dengan Al-Quran, sama-sama dalil yang harus kita terima. Tidak boleh dibeda-bedakan. Gara-gara hadis Nabi maka sebagainya ditolak. Tidak. Maka selama hadis itu terbukti dari sah dari Nabi SAW, maka dia wajib kita terima, sebagaimana Al-Quran wajib diterima. Makanya Allah pun memerintahkan seperti itu. Nyada, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul maka dia sudah taat pada Allah. Maka apapun yang disampaikan Rasulullah wajib kita ikuti kalau hukumnya wajib, walaupun enggak disebutkan dalam Al-Quran. Apapun informasi yang Rasulullah sampaikan, selama itu sah dari Rasulullah, wajib kita imani. Tidak boleh kita ingkari, walaupun enggak disebutkan dalam Al-Quran. Karena Allah mewajibkan kita mentaati beliau, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasulullah sampaikan, ambillah. Apapun yang dilarang, tinggalkanlah. Maka apapun, jadi umum, apapun yang datang dari Rasulullah, selama itu terbukti sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita terima. Maka begitu pula pembahasan tentang akidah. Pembahasan tentang akidah, tentang sifat-sifat Allah. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, kalau itu disebutkan dalam hadis yang sah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wajib kita imani. Nah, ini yang dimaksud dengan ucapan beliau atau perbuatan atau persetujuan adalah dalil, wajib diterima, seperti Al-Quran juga wajib diterima. Artinya walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetap wajib kita imani. Karena memang sunnah itu, sunnah Rasulullah SAW itu punya beberapa fungsi. Pertama, sunnah berfungsi menguatkan apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini disebut sunnah muwafiqah lil Quran atau sunnah muaqidah lima fil Quran. Jadi Rasulullah menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebutkan, sunnah
menyebutkan. Ini kadang-kadang begitu. Jadi persis. Al-Quran mewajibkan sholat, Rasulullah mewajibkan sholat. Ini namanya sunnah muakkidah atau muwafiqah. Fungsinya menguatkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Terkadang sunnah itu fungsinya menjelaskan. Ada dalam Al-Quran sesuatu yang masih kurang jelas atau global, sunnah merincinya. Misalnya apa? Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Gimana cara sholat? Rasulullah yang merincinya. Orang tidak membaca hadis Rasulullah nggak akan bisa sholat dengan benar. Gimana caranya? Ya kan? Tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi orang yang mampu untuk berhaji. Gimana cara hajinya? Rasulullah yang merincinya. Jadi sunnah terkadang berfungsi menjelaskan sesuatu yang sudah ada dalam Al-Quran tapi masih global, belum rinci. Fungsi yang ketiga, sunnah terkadang sebagai sunnah istiqlaliyah, mendatangkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran enggak menyebutkan, tapi sunnah menyebutkan. Ini juga wajib diterima, karena Allah memerintahkan kita mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau contoh dalam hukum-hukum, misalnya kalau dalam Al-Quran di surat An-Nisa tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, yang disebutkan di sana adalah wa antajma'u bainal ukhtain. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua perempuan bersamaan kalau dua-duanya ini saudari dari yang satunya. Jadi kalau ada salah seorang di antara antum menikahi seorang perempuan, ternyata adiknya lebih cantik, tidak boleh menikahinya dan yang satunya masih jadi istrinya. Nggak boleh menggabungkan dua saudari, tidak boleh. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah menyebutkan wanita yang lain lagi yang tidak boleh juga. Apa? Menggabungkan antara perempuan dengan bibinya. Ini juga tidak boleh. Udah nikahi perempuan, ketemu bibinya lebih cantik, tidak boleh juga dinikahi. Itu tidak boleh. Rasulullah yang melarang, walaupun di Al-Quran nggak disebutkan. Rasulullah melarang. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya itu bisa membuat terputusnya tali silaturahmi. Mesti akan cekcok antara perempuan tadi. Ini ada rame mesti, bikin onar nanti. Nah makanya itu di antara hikmahnya. Tapi intinya yang kita bahas adalah sunnah itu terkadang mendatangkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan itu juga wajib diterima selama terbukti sah dari Rasulullah SAW. Tidak boleh dengan alasan kan nggak ada dalam Al-Quran lalu ditolak. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik, di sebagian hadis tapi ini nampaknya sanadnya tidak sahih, jadi nggak jadi ya. Intinya begitu. Jadi hadis itu terkadang fungsinya menguatkan, terkadang menjelaskan, terkadang menyebutkan hal yang baru. Kalau tentang nama Allah dan sifat-sifatnya, misalnya kalau yang menjelaskan itu Allah menyebutkan dalam Allah dalam Al-Quran menyebutkan di surat Yunus ayat 26. Ini pernah kita bahas kayaknya. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan dalam ibadah maupun kepada sesama di dunia ini ada balasan, yaitu al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Nah, Allah hanya menyebutkan tambahan. Apa tambahannya? Rasulullah di sebagian hadisnya yang sahih menyebutkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah merinci, menjelaskan maksudnya apa sih tambahannya. Kok penghuni surga masih diberi tambahan? Nah, ternyata tambahannya adalah diizinkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Syekhul Islam rahimahullah taala di awal pembahasan ini ketika akan menyebutkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan fasunnatu, maka sunnah Nabi itu tufassirul Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Sunnah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan Al-Qur'an. Ini salah satu fungsinya. Menafsirkan Al-Qur'an berarti menjelaskan maknanya apa. Tadi ziyadah itu maknanya apa? Ternyata Rasulullah menjelaskan artinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa tubayyinuhu, juga menjelaskan yang global dirincikan. Tadi tentang salat, Allah memerintahkan salat, gimana rincinya? Rasulullah yang menjelaskan. Wa tadullu alaihi, menunjukkannya, wa tu'abbiru anhu, dan juga mengungkapkannya, mendatangkan hal baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya. Jadi beliau mengawali bahwasanya sunnah Nabi itu atau hadis Nabi itu memang fungsinya begitu. Menafsirkan, menjelaskan, merincikan, bahkan terkadang menyebutkan hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan itu sama-sama wajib diterima. Nah, ini sebagai pengantar, karena hadis-hadis tentang sifat juga sebagiannya yang disebutkan enggak ada dalam Al-Quran, dan itu wajib kita terima. Tidak boleh ditolak gara-gara tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, beliau mengatakan wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadits as-sihah allati talaqaha ahlul ma'rifah bil qabul wajib al-iman biha kadzalika. Maka karena sunnah Nabi itu fungsinya begitu, terkadang menjelaskan, terkadang bahkan mendatangkan hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maka kata beliau Syekhul Islam rahimahullah, apapun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berupa sifat Allah di dalam hadis-hadis yang sahih, yang hadis sahih itu pasti diterima oleh para ahlul hadis, maka wajib al-iman biha kadzalik, maka juga wajib diimani sebagaimana kita wajib mengimani Al-Quran. Jadi kalau dulu kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang sifat Allah wajib kita imani, maka nanti kalau kita baca hadis-hadis yang sah dari Nabi, seandainya pun mendatangkan hal yang tidak disebut dalam Al-Quran, juga wajib diimani. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak boleh ditolak gara-gara kan enggak ada dalam Al-Quran. Nah, begitu, tidak boleh. Kenapa kita membahas ini? Karena sebagian kaum muslimin ada yang tidak mau mengimani kalau hadisnya tidak mencapai derajat mutawatir. Di sebagian kaum muslimin kalau masalah akidah maka harus mutawatir. Sahabat yang meriwayatkan banyak, tabi'innya banyak, dan seterusnya. Kalau masalah hukum tidak apa-apa, tidak harus mutawatir. Boleh rawinya 1 atau 2 atau 3, tidak apa-apa. Tapi kalau akidah, mereka tidak akan terima kalau perawinya cuma 1 misalnya. Maunya banyak semua. Nah, ini tidak benar. Membeda-bedakan seperti ini tidak dibenarkan. Kenapa demikian? Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kan diutus mendakwai siapa? Ahlul kitab, betul enggak? Isinya mengajak tauhid, ngajari sholat dan seterusnya. Tauhid berarti akidah, sholat tentang hukum. Yang diutus berapa orang? 1. Berarti diterima enggak? Wajib diterima. Kalau enggak cukup 1, Rasulullah harusnya mengutus berapa? 10 sahabat, 20, 30 begitu. Ternyata kenyataannya Rasulullah hanya mengutus 1 orang untuk mengajari akidah dan hukum. Berarti hadis walaupun yang rawi 1 selama sahih dari Nabi harus diimani. Apapun itu, baik akidah maupun hukum. Dan kalau kita mau melihat lagi, Rasulullah yang diutus pada kita berapa orang sih? Berapa orang? 1 kan?
Jadi Allah mengirim informasi pada kita melalui malaikat Jibril, malaikatnya satu. Kepada Nabi, nabinya satu, betul enggak? Kalau akidah harus mutawatir hadisnya, berarti harusnya Allah mengutus malaikat banyak, nabinya juga banyak pada kita, betul enggak? Ternyata cukup satu. Maka yang penting satu tapi terpercaya. Apalagi dua, apalagi tiga. Berarti selama hadis itu sahih, maka wajib diterima baik akidah maupun hukum, tidak ada bedanya. Nah, maka tidak benar kalau akidah enggak diterima, kalau hukum diterima. Dan membeda-bedakan seperti ini pada kenyataannya itu tidak bisa. Terkadang tidak mungkin dipisah-pisah seperti ini. Contoh, kita kalau sebelum salam, ketika sholat, sebelum salam dituntunkan membaca doa, betul tidak? Doa apa? Meminta perlindungan dari 4 hal, ya kan? Adab kubur, adab dari dajjal dan sebagainya. Betul tidak? Ini hukum atau akidah? Hukum atau akidah? Kalau perintah bacanya berarti hukum, berarti disunahkan atau diwajibkan menurut sebagian ulama membaca ini sebelum salam, berarti hukum toh. Tapi isinya akidah apa bukan? Akidah bukan? Akidah. Kalau kita enggak meyakini adanya adab kubur, ngapain doa? Betul enggak? Kalau kita enggak meyakini adanya dajjal, ngapain doa minta perlindungan? Betul enggak? Berarti ini ada hukum, ada akidah. Tidak mungkin dipisahkan. Kan aneh kalau kita tidak boleh mengimani adanya dajjal ataupun adab kubur gara-gara hadisnya misalnya ahad, tapi wajib membaca doanya. Lah, buat apa baca doa kalau tidak meyakini adanya? Betul tidak? Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah dan ibadah atau hukum. Maka sebagaimana yang beliau sampaikan, apapun yang datang dari Rasulullah SAW selama itu terbukti sah dari beliau, maka wajib diterima walaupun enggak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama. Belum komat kan? Belum ya? Baik, kita baca satu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Dan hadis ini menyebutkan sifat yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berarti tentang akidah dan isinya tidak ada dalam Al-Quran. Dan ini juga wajib kita imani. Yaitu hadis yang insyaallah sering kita dengar, hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Rasulullah mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah. Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, berarti langit yang paling dekat dengan kita. Kan langit ada 7. Langit dunia adalah yang paling dekat dengan kita. Rasulullah menyampaikan pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kulla lailah, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail akhir, yaitu ketika malam itu hanya tersisa sepertiga malam. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fastajibalah, siapa yang mau berdoa kepadaku pasti aku Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah berfirman, man yad'uni fastajibalah, siapa yang mau berdoa kepadaku niscaya akan aku ijabai, aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa saja yang mau meminta kepadaku akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapapun yang mau mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Nah, di hadis ini, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah menyebutkan Allah itu turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal sepertiga malam, lalu berfirman seperti itu. Maka ya seorang mukmin sesuai dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani
mengimani hal tersebut tanpa ragu-ragu. Iman, pokoknya sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ya Allah betul-betul turun ke langit dunia tanpa harus berlebihan mikir-mikir gimana turunnya. Tidak usah, tidak perlu seperti itu. Cukup kita imani apa adanya sebagaimana Rasulullah sampaikan. Kita imani, tidak boleh kita berdalam-dalam, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita ubah-ubah maknanya, tidak boleh kita serupakan dengan turunnya makhluk. Jadi tidak boleh kita tolak, harus kita imani. Tidak boleh kita ubah-ubah. Oh, maksudnya adalah yang turun bukan Allah tapi rahmatnya, atau tapi malaikatnya, atau perintahnya dan sebagainya. Tidak boleh. Hadisnya jelas. Yanzilu Rabbuna, pencipta kita turun. Dan itu kalau kita berbicara di antara kita, misalnya ada yang bilang Ustadz Arif datang, antum pahamnya apa? Siapa yang datang? Anak kan? Bukan anak saya toh? Bukan mobil saya, padahal nggak punya mobil. Bukan motor saya toh? Bukan, karena memang redaksinya Ustadz Arif datang. Ya otomatis yang datang siapa? Saya. Kenapa harus yang lain? Nah, kalau Rasulullah mengatakan yanzilu Rabbuna, pencipta kita turun, ya aslinya maknanya itu. Ngapain harus diubah-ubah? Orang Arab kalau dengar itu ya pahamnya itu. Karena memang maknanya adalah ada itu. Maka cukup kita imani, tidak perlu reka-reka, tidak perlu ditolak, tidak perlu diubah-ubah, cukup imani apa adanya. Jangan menggunakan akal kita untuk berdalam-dalam, tidak akan sampai. Wong kita mikirkan ruh kita kayak apa juga tidak bisa, betul tidak? Itu aja paling dekat. Kalau ditanya ruhnya kayak apa, tidak bisa jawab. Kenapa? Belum pernah lihat langsung, belum pernah lihat yang mirip, betul tidak? Dan tidak ada informasi dari Allah atau Rasulnya tentang bagaimana ruh kita. Dari mana mau tahu? Lah yang paling dekat dengan kita saja tidak bisa, itu pun makhluk, apalagi tentang Allah. Melihat Allah langsung tidak pernah. Lihat yang mirip tidak pernah, karena tidak ada. Informasi juga tidak ada, tahu dari mana. Ya sudah, terima saja, tidak usah banyak mikir, karena memang tidak akan sampai. Kewajiban kita adalah mengimani, tidak perlu berlebihan dalam masalah tersebut. Nah, baik, jadi Rasulullah mengatakan yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya kullalailah. Pencipta kita turun ke langit dunia setiap malam, ketika tersisa malam sepertiga malam yang terakhir. Nah, kalau ngandelin ini bahaya, malah ujung-ujungnya nolak. Karena orang mikir loh, bumi kan katanya bulat. Kalau bilang bulat ya, nah bulat atau datar, nggak usah mikir lah. Intinya malam kan berpindah-pindah. Kalau Jember malam, ketika sini siang, yang masih malam yang mana? Sana toh? Yang barat ya. Jadi kalau Jember malam sepertiga malam, lalu pindah ke subuh, maka baratnya masih malam. Berarti malam itu pindah terus. Berarti Allah turun terus, nggak pernah naik. Nah, gitu. Ngapain harus ngomong begitu? Buat apa? Ngapain harus mikir detail seperti itu? Itu kan antum kalau turun begitu. Kalau Allah turun gimana? Nggak tahu kan? Ya sudah, nggak usah mikir terlalu dalam. Nggak usah sampai seperti itu. Cukup imani, selesai. Itu kewajiban seorang mukmin. Jangan malah mikir-mikir yang ndak mau ngapain. Ujung-ujungnya malah ndak beriman. Maka ndak usah terlalu berdalam-dalam. Cukup imani, karena Allah itu ndak seperti makhluknya. Jangan mereka-reka kayak makhluk, jadinya malah ditolak. Ada lagi yang bertanya, katanya Allah di atas arsy, kok turun? Arsy-nya terus kosong apa enggak? Nah, ngapain harus begitu? Apa untungnya mikir-mikir begitu? Ya enggak usah. Cukup imani. Masalah itu kita enggak tahu, enggak usah mikir-mikir. Kita enggak diberi kewajiban untuk mikir-mikir, untuk tahu. Enggak ada kewajiban itu. Wajibnya adalah mengimani. Adapun bagaimananya sudah enggak usah dibayangkan. Ya kan? Termasuk misalnya Allah punya wajah, Allah punya tangan, tidak usah dipikirkan, gak akan ketemu. Nanti kalau sudah ketemu di akhirat baru tahu sendiri. Ya kan? Tidak usah dipikirkan, karena memang tidak akan sampai. Kewajiban kita adalah mengimani apapun yang Rasulullah sampaikan. Para sahabat juga nggak tanya, nggak mikir-mikir begitu. Iman begitu
saja. Itulah cara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengubah-ubah maknanya. Oh, yang turun itu adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yang turun adalah perintahnya. Ada yang mengatakan yang turun adalah malaikatnya. Ada yang mengatakan turun adalah rahmatnya. Jadi diubah-ubah maknanya. Jawabannya pertama, kan Rasulullah mengatakan pencipta kita, Rabbuna. Jelas kan? Rasul lebih paham bagaimana cara mengungkapkan, lebih paham tentang siapa Allah. Masuk enggak jelas ucapannya. Kemudian kalau dikatakan yang turun selain Allah, entah malaikat, entah rahmat, misalnya, kalau dikatakan itu adalah perintah Allah, misalnya, apakah perintah Allah turunnya hanya pas malam setelah malam terakhir? Kan enggak. Rahmat Allah juga apakah turunnya hanya sepertiga malam terakhir? Berarti kita kalau sekarang nggak dirahmati, bagi nggak dirahmati karena turunnya cuman sepertiga malam terakhir. Kan nggak begitu, nggak nyambung sama hadisnya. Apalagi kalau dimaknai yang turun adalah malaikatnya, ini lebih nggak nyambung lagi. Kenapa? Karena di akhir hadis tadi Rasulullah menyampaikan ketika Allah turun ke langit dunia, Allah berfirman mengatakan, siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Mungkin nggak malaikat mengatakan ini? Mungkin nggak? Apa ada berani malaikat mengatakan siapa yang berdoa kepadaku saya kabulkan? Berani? Itu syirik besar. Ada malaikat yang berani meminta manusia berdoa kepadanya? Tidak ada. Itu tidak boleh diucapkan oleh seorang malaikat. Karena yang boleh dijadikan tujuan doa hanya Allah. Barang siapa yang berdoa kepadaku saya kabulkan, siapa yang memohon ampun saya ampuni. Ini hanya Allah yang berfirman seperti itu. Maka betul-betul Allah yang turun. Maka tidak pantas kalau kita menolak sifat Allah yang seperti ini gara-gara entah hadisnya dianggap ahad atau dikatakan enggak masuk akal dan semisalnya. Maka selama itu sah dari Rasulullah SAW, maka wajib kita imani. Dan hadis ini menurut sebagian ulama termasuk hadis mutawatir. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak mutawatir, tapi rawinya banyak. Jadi bukan cuman satu. Nah, maka wajib kita imani. Yang lebih penting dari sekedar memikir-mikirkan bagaimana turunnya, pertama tadi harus iman. Yang kedua, mari sama-sama, saya juga belum bagus, tapi kita sama-sama berusaha untuk, oh berarti kalau Allah turun di malam, setiap malam, menjanjikan dikabulkan doa, menjanjikan diampuni dosanya, harusnya kita pengen enggak? Pengen. Maka mari berusaha untuk bisa bangun di waktu tersebut, mohon ampun, memohon, minta berdoa, minta apapun, kebaikan dunia dan akhirat semoga dikabulkan. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak boleh kita menolak hadis tersebut dengan alasan apapun, karena hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takwil-takwil tadi kita sampaikan tidak cocok, karena Allah sendiri yang berfirman seperti itu. Tidak mungkin itu ucapan malaikat. Tidak mungkin rahmatnya berbicara atau mengatakan, rahmat Allah mengatakan, kan aneh. Yang berfirman ya Allah sendiri, bukan sifatnya, bukan malaikatnya, bukan perintahnya. Apalagi rahmat, masa turunnya cuman sepertiga malam terakhir. Dan rahmat Allah turun kapanpun, banyak Allah turunkan. Begitu pula perintahnya. Maka ya kita imani apa adanya, betul-betul Allah yang turun ke langit dunia. Tapi tidak usah berdalam-dalam memikirkannya. Kalau turun berarti harusnya gimana ya gitu. Berarti Allah di bawah langit ke-7 dong. Kok sampai seperti itu, ngapain? Kan Allah beda dengan kita, dan Allah maha besar. Allah itu lebih besar dari apapun. Walaupun Allah turun ke langit dunia, tidak berarti di bawah langit yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Allah tetap maha tinggi. Jadi kalau Allah maha tinggi itu sifat dzatiyah. Ingat enggak? Sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah.
Ini namanya sifat dzatiyah. Dan sifat maha tinggi itu selalu ada pada Allah. Allah selalu maha tinggi, paling tinggi, tidak pernah di bawah makhluknya. Tapi Allah berada di atas arsy-Nya atau tidak, ini sifat fi'liyah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak di atas arsy, maka di atas arsy. Kalau tidak, ya tidak. Tapi karena Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita katakan Allah di atas arsy. Allah yang berfirman sendiri. Tapi ketika Allah turun, apakah di atas arsy atau tidak usah dipikirkan, kita tidak tahu. Nah, maka begitu pula turun. Turun itu sifat fi'liyah, sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah turun, bagaimana cara turunnya, sesuai dengan kehendak Allah. Kita imani, tapi tidak usah dipikirkan dalam-dalam, karena kita tidak akan pernah tahu. Dan itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah mengimani kandungannya dan sebisa mungkin terpengaruh oleh kandungan dari hadis tersebut, sehingga kehidupan kita semakin baik, semakin tambah keimanannya, semakin tambah takwanya, bukan malah menolak hadis Rasulullah SAW karena dianggap tidak masuk akal atau dianggap hadisnya khabar yang tidak mutawatir dan semisalnya. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai pengingat terakhir, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk menerima hadis Nabi syaratnya cuma satu. Apa? Terbukti sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kalau sah dari Rasulullah, terima. Seaneh apapun, walaupun tidak masuk akal. Contoh prakteknya adalah contoh praktek dari sahabat Abu Bakar. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, cerita ke orang-orang Quraisy, sebagian mereka mengingkari, ya enggak? Maka sebagian mereka datang Abu Bakar menceritakan, tuh kalau bahasa kita, tuh temanmu cerita begini, enggak masuk akal. Kalau bahasa kita mungkin begitu. Abu Bakar menyampaikan, benarkah kalau bahasa kita? Benarkah Rasulullah yang Muhammad yang mengucapkan? Iya. Kalau bahasa kita, kalau beliau yang mengucapkan, saya percaya. Titik. Jadi kalau memang beliau yang mengucapkan, saya imani. Itu prinsip sikap Abu Bakar. Makanya beliau disebut dengan As-Siddiq, karena membenarkan enggak pakai nanti, enggak pakai mikir, langsung dibenarkan selama itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip Ahlus Sunnah. Makanya masuk akal dan masuk akal, terima selama sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kelompok lain. Ada yang syaratnya ditambah masuk akal, akalnya didahulukan dari hadis, atau sesuai dengan mimpi dan sebagainya. Macam-macam. Ada yang syaratnya tadi, kalau akidah harus mutawatir. Kalau Ahlussunnah hendak yang penting sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita imani. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan membahas hadis yang lain tentang sifat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.